warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soraya Putri Apriliani dengan NIM 4322411448 dari kelas HIP 1C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil interpretasi analisis data kesehatan kerja di PT X Surabaya. Di sini saya akan membacakan dua data. Yang pertama yaitu mengenai hubungan antara departemen terhadap penyakit low back pain, dan yang kedua yaitu mengenai data penyakit pada tahun 2018 hingga 2019. Oke, yang pertama di sini saya akan membacakan grafik mengenai hubungan antara departemen terhadap low back pain. Di sini yang pertama terdapat 6 departemen. Yang pertama ada Plant Production, Plant Warehouse, Lab QC, HRD, EHS, dan Plant Technical. Untuk hasil presentase yang terdapat pada grafik menunjukkan berapa persen orang yang terkena low back pain di departemen tersebut. Oke, di sini saya membacakan data yang pertama pada tahun 2018. Dari Plant Production terdapat 36 anggota, dan yang terkena low back pain adalah 10 orang, yaitu persentasenya ada 27,3%. Dan yang kedua ada Plant Warehouse. Dari 9 orang yang terkena low back pain ada 1 orang, menghasilkan persentase 11,11%. Untuk yang ketiga, Departemen Lab QC, dari 12 orang yang terkena low back pain ada 10 orang, menghasilkan persentase 83,33%. Dan yang selanjutnya ada Departemen HRD. Dari 12 orang yang terkena low back pain ada 6 orang dan menghasilkan persentase 50%. Dan yang terakhir ada Departemen EHS. Dari 10 orang yang terkena low back pain ada 6 orang, menghasilkan persentase 60% yang terkena low back pain. Untuk selanjutnya pada tahun 2019, Departemen Plant Production dari 36 orang yang terkena low back pain ada sekitar 3 orang, menghasilkan persentase 8,33%. Untuk Departemen Plant Warehouse dari 9 orang yang terkena low back pain ada 1 orang, menghasilkan persentase 11,11%. Dan yang ketiga ada Departemen Lab QC, dari 12 orang yang terkena low back pain ada 11 orang, menghasilkan persentase 91,67%. Dan yang selanjutnya ada Departemen EHS, dari 10 orang yang terkena ada 6 orang, menghasilkan 50%. Dan yang terakhir Departemen EHS, dari 10 orang yang terkena low back pain ada 6 orang dengan persentase 60%. Untuk Departemen Plant Technical hanya ada 1 orang, dan di 2 tahun tersebut tidak terkena low back pain. Berdasarkan data yang telah saya bacakan, hasil tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019, departemen yang mengalami penyakit low back pain tertinggi adalah Departemen Lab QC. Pada tahun pertama, Departemen Lab QC mendapatkan persentase hingga 83,3% untuk yang terkena penyakit low back pain. Sedangkan pada tahun 2019 mendapati penambahan lagi, yaitu hingga 91,67%. Data tersebut menunjukkan bahwa Departemen Lab QC mengalami penambahan terdampak pada penyakit low back pain. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa beban fisik ataupun ergonomi pada posisi Lab QC seringkali menghadapi kondisi atau postur canggung dalam waktu yang lama dan secara terus-menerus. Lalu yang kedua, stasiun kerja atau ketinggian bangku, meja, ataupun alat-alat penempatan yang tidak ergonomis dan tidak sesuai dengan postur tubuh menyebabkan pada departemen tersebut terkena low back pain hingga persentase yang tinggi. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, terkhususnya untuk Departemen Lab QC. Yang pertama dapat dilakukan rotasi tugas. Yang kedua dapat melakukan peregangan atau micro break selama 5 hingga 10 menit berulang setiap 4 jam sekali. Yang kedua ada penyesuaian ergonomi stasiun kerja. Misalnya kalau bangku atau mejanya tidak sesuai dapat disesuaikan tingginya. Dan yang terakhir dapat melakukan medical check up berkala untuk yang sudah terkena low back pain. Untuk grafik yang kedua, di sini saya akan membacakan
grafik mengenai data surveillance mengenai persentase penyakit pada tahun 2018 terhadap tahun 2019. Di sini ada 4 penyakit, yaitu kolesterol, asam urat, hipertensi, dan juga gula darah. Untuk grafik tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 mengalami penurunan angka penyakit yang terjangkit. Untuk tahun 2018 pada penyakit kolesterol dari 25% yang terkena turun hingga mencapai 11,25%. Untuk asam urat pada tahun pertama ada 31,25% turun menjadi 20%. Dan yang ketiga ada hipertensi dengan persentase 26,25% turun hingga 15%. Namun untuk yang terakhir gula darah untuk tahun 2018 dan 2019 tetap ada 7,5% yang terkena penyakit gula darah. Selanjutnya yaitu analisis data dari hasil grafik tersebut. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah pekerja yang terkena penyakit pada tahun 2019. Kolesterol mengalami penurunan hingga 56%. Lalu asam urat mengalami penurunan hingga 35%. Dan hipertensi mengalami penurunan hingga 42%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengalami keberhasilan dalam menangani kasus penyakit yang diderita oleh para pekerja. Rekomendasi yang dapat saya berikan untuk perusahaan. Perusahaan dapat melakukan evaluasi serta mempertahankan evaluasi rutin terhadap efektivitas program-program yang sudah berjalan. Untuk penyakit gula darah yang belum mendapati penurunan, dapat dilakukan penanganan kembali. Yang terakhir, pemberian reward atau apresiasi terhadap karyawan yang telah berhasil mencapai target kesehatan pribadi. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.